Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Selamat pagi Bapa kami yang ada di sorga. Kami bersyukur dan mau berterima kasih buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Biar lewat kebenaran firman yang akan kami dengar, terus memampukan kami untuk hidup di dalam kasih-Mu. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema Hukum Belas Kasihan. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1, ayat 3 sampai ayat 5 dan ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita akan mati. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali, masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang, marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Sebuah kelaparan besar terjadi di Samaria pada waktu itu. Begitu beratnya sampai-sampai dikatakan 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 25, demikian firman Tuhan. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya. Sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 shikal perak dan 1/4 kaptahi merpati berharga 5 shikal perak. Semua itu terjadi karena Samaria sedang dikepung oleh tentara Raja Aram. Kemudian perkataan Tuhan datang melalui hambanya Elisa demikian. 2 Raja-Raja pasal 7 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Perkataan itu adalah kehendak Tuhan yang telah Dia sampaikan melalui hambanya Elisa. Namun yang paling menarik untuk diperhatikan di sini adalah siapa yang Tuhan pakai untuk mendatangkan mujizat itu terjadi atas Samaria. Bukan dari kalangan istana ataupun dari antara rombongan nabi-nabi, tapi dari ke-4 orang kusta yang sedang kelaparan dan kebetulan ada di dekat gerbang Samaria. Ada satu karakter luar biasa yang ada pada ke-4 orang-orang kusta itu. Pada saat mereka telah menemukan makanan yang sangat melimpah ruah dan barang-barang yang indah-indah. Coba perhatikan perkataan mulut mereka terhadap satu sama lain. Inilah nafas karakter mereka. 2 Raja-Raja pasal 7 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang, marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Berbeda dengan manusia kebanyakan, ke-4 orang kusta itu langsung teringat kepada hukum yang mereka sebut akan dapat menimpa mereka jika mereka berdiam diri saja, menghadapi semua kebaikan Tuhan bagi diri mereka sendiri. Hukum apakah sebenarnya yang mereka perkatakan satu dengan yang lain? Bukankah mereka tidak merampas atau merugikan orang lain? Mereka sadar akan hukum belas kasihan terhadap begitu banyak orang di Samaria yang sedang kelaparan. Ketika mereka sampaikan kabar baik itu kepada raja dan seluruh rakyat di Samaria,
Hari itu terjadilah penggenapan nubuatan yang Elisa sampaikan. 2 Raja-Raja pasal 7 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Benarlah perkataan Tuhan ini. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi. Ajar aku untuk selalu menjalani hidupku dengan penuh belas kasihan, agar hidupku menjadi berkat untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Amin. Jesus loves you, and so do I.